Mohon izin saya share screen dulu ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Ah. Nah, baik. Ibu Bapak, yang pertama yang saya hormati jajaran struktural yang ada di P3GT beserta Ibu Bapak staf yang ada di P3GT. Yang saya hormati teman-teman saya pengawas Indonesia yang mungkin berada di room ini atau mungkin sedang live nonton di streaming live kami. Kemudian juga teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang berada di seluruh Indonesia. Juga mungkin orang tua siswa yang berkesempatan untuk melihat tayangan kita pada hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada hari ini kita sudah masuk ke seri yang ke-8 ya, seri webinar Guru Belajar. Fokus kita hari ini itu terkait dengan panduan pelaksanaan pengawasan di masa pandemi ini. Ini ada judul yang kami sajikan, kami nanti akan bertiga itu menyajikan, itu panduan penyederhanaan ya, dan laporan pengawasan di masa pandemi. Ibu dan Bapak mohon izin ini saya bercerita tentang panduan, tetapi akan bercerita lebih awal itu berkenaan ide. Jadi ide munculnya penyederhanaan panduan dan laporan pengawasan itu sekelumit bercerita itu begini. Di awal bulan Maret, tepatnya tanggal 16 Maret waktu itu, pada saat itu saya sedang bekerja kolaborasi maksudnya itu bersama sekolah binaan yang ada di Kota Malang, itu menyelenggarakan kegiatan yang saya beri nama itu guru penggerak zona. Tapi guru penggerak zona itu saya definisikan sebagai guru yang mampu untuk mengubah diri dan mampu mengubah dirinya sendiri dan di sekitar sekolahnya. Nah, yang saya lakukan bersama sekolah binaan itu adalah guru yang terbaik di sekolah yang berdekatan lokasinya itu mengadakan tukar mengajar. Nah, ini saya kemas menjadi program lesson study, tapi berbasis zona. Waktu itu kegiatannya seperti itu. Nah, tepatnya tanggal 16, kegiatan itu harusnya saya lakukan sedang berputar, mengamati pembelajaran antara guru satu dengan guru yang lain, itu mengajar di sekolah yang berbeda. Tujuannya supaya ada peningkatan mutu yang sama di sekolah binaan, yang satu lokasi yang sama. Namun karena adanya surat edaran yang harus work from home, sehingga tidak memungkinkan ada pertemuan tatap muka. Nah, saat itulah Ibu dan Bapak mungkin juga dirasakan oleh teman-teman yang lain, ada sebuah kebingungan. Apa yang harus saya lakukan ketika sudah work from home? Lalu ini bersyukur waktu itu mengenal di APSI ya, di APSI Pusat itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, di antaranya kegiatan itu adalah pelatihan digital pengawasan gitu ya. Jadi pengawasan digital. Di sana dilatih berkenaan dengan penggunaan teknologi. Nah, ini saya manfaatkan. Nah, ketika mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh APSI tadi, di pusat tadi, akhirnya saya mulai mengenal bagaimana cara menyelenggarakan pendampingan, bagaimana cara memberikan pembimbingan kepada sekolah binaan yang itu bisa dilaksanakan secara virtual. Nah, karena ini pelatihan, maka sebagai murid yang baik, saya mencoba apa yang dilatihkan oleh para narasumber itu, oleh para instruktur itu, saya implementasikan menjadi sebuah kegiatan. Sehingga di sini saya mengatakan awalnya itu dari COVID, ya ini saya ambil hikmahnya, mengenal teknologi, yang teknologi bisa dipercepat, mengenai kaitannya dengan bagaimana kita pendampingan di sekolah. Terus berikutnya saya mencoba, dari mencoba itu berikutnya saya berkarya. Nah, ini Bu Bapak, ini salah satu contoh. Ini adalah hasil pelatihan yang saya ikuti waktu itu. Begitu akan mengadakan pembimbingan, pendampingan kepada sekolah, itu saya awali, pertama saya menyusun flyer-flyer dulu. Jadi ketika flyer itu sudah saya susun, maka flyer itu saya berikan kepada WA Group.
Berarti sebelumnya saya menyusun dulu WA group, kemudian menyusun flyer. Setelah menyusun flyer, malam harinya sebelum pertemuan, itu menyiapkan dulu materi. PPT-nya saya siapkan, kemudian absensinya saya siapkan, semua hal yang terkait dengan pelatihan, semuanya saya siapkan. Nah, setelah kegiatan pelatihan itu berlangsung, guru-guru masih bingung Ibu dan Bapak. Karena mengadakan pertemuan virtual, itu belum tentu semua sekolah itu bisa menggunakan platform-platform itu. Lalu dari sini Ibu dan Bapak terketuk gitu ya, terdorong, termotivasi itu untuk terus mengadakan pendampingan-pendampingan kepada Ibu dan Bapak guru. Nah, ini contohnya ketika pendampingan layaknya seperti saya seorang guru waktu itu. Jadi sebelum mengajar misalnya, sebelum pendampingan, saya siapkan dulu apa yang harus saya lakukan, WA group dibangun dulu, kemudian link-linknya saya siapkan dulu, materi-materinya saya siapkan dulu. Nah, kegiatan itu otomatis berjalan begitu saja tanpa saya dokumentasikan Ibu dan Bapak. Nah, berikutnya ada sebuah menarik Ibu dan Bapak, yang ini bisa saya sharingkan. Ketika tadi saya mengadakan pendampingan kepada Bapak Ibu guru di sekolah binaan secara virtual, itu ada hal yang menarik yang mungkin juga bisa dikaji di ruang ini. Hal menariknya begini, pada saat kita mengadakan pertemuan virtual, itu belum tentu komitmen dan kedisiplinan orang yang ada di room itu konsisten. Ada kemungkinan mereka datang, itu hanya presensi saja, maksud saya, mengisi presensi, tapi bisa saja di tengah atau di akhir itu sudah hilang. Sementara kalau kita tatap muka, itu bisa dikawal dengan mudah. Namun karena ini virtual, itu tidak memungkinkan. Akhirnya saya berpikir, kalau begitu kegiatan pendampingan berikutnya, itu saya atur konsistensinya. Konsistensi dari kedisiplinan. Di awal saya edarkan presensi berbasis digital, di tengah sebelum itu materi inti, saya berikan kuisnya, itu juga digital. Di akhir, itu saya berikan angket tanggapan terhadap kegiatan, itu juga secara digital. Lalu terakhir, sebelum mereka meninggalkan room, mereka saya minta untuk share lokasi sebagai bukti kehadirannya dengan fotonya. Jadi, apa yang saya pikirkan itu tadi, Ibu dan Bapak, sebelumnya itu belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, akhirnya menyadari bahwa ternyata apa yang saya kerjakan tadi, saya cobakan tadi, itu bisa mendorong guru sekolah, kepala sekolah, itu bisa menghasilkan karya. Akhirnya di sini saya memikirkan bahwa ketika kita itu memberikan layanan, baik itu layanan sifatnya virtual maupun layanan yang luring, itu sebenarnya berfungsinya itu adalah meningkatkan kompetensi guru. Nah, karena ini di Malang waktu itu belum boleh tatap muka, karena zonanya zona merah, sekarang juga masih zona merah, maka saya menyatakan ini sebagai layanan virtual yang gratis. Jadi pada layanan virtual yang gratis itu, teman-teman guru, kepala sekolah, saya siapkan materi-materi yang sifatnya bisa diunduh kapan saja. Sehingga saya mengatakan ini sebagai swalayan virtual. Lalu tadi yang saya ceritakan, sebelum pertemuan, itu sudah saya bangun dulu WA grupnya. Saya siapkan presensinya. Saya atur bagaimana kegiatan pertemuan itu. Kegiatan mulai dari kegiatan awal, pendahuluan, inti, penutup seperti apa. Sehingga akhirnya saya mengatakan dalam diri saya sendiri, kok begitu kegiatan saya lakukan ini, itu adalah terprogram. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, itu saya siapkan semua. Lalu berikutnya Ibu dan Bapak, masih ada kelanjutan. Begitu selesai pertemuan virtual, dalam setiap pertemuan, itu selalu saya kawal, saya pantau lewat luring. Luringnya lewat apa? Lewat grup, WA grup. Saya pantau bagaimana hasilnya, kemudian dari pertemuan itu progresnya seperti apa, karyanya seperti apa, yang itu nanti akan dipakai untuk bahan presentasi pada kegiatan berikutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kegiatan ini saya lakukan terus-menerus Ibu dan Bapak. Hampir setiap minggu, di awal-awal itu dua kali satu minggu, artinya dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Akhirnya disitulah saya mencoba menulis menjadi best practice. Nah, kebetulan di pelatihan yang diselenggarakan oleh APSI Pusat, ini dikoordinasikan oleh Ketua APSI kita yang kemarin juga menyampaikan materi oleh Pak Agus Sukoco, itu ada materi di antaranya, itu best practice. Nah, ini saya terapkan berikutnya Ibu dan Bapak.
pengalaman yang saya lakukan tadi, akhirnya saya beri judul ini, Swafirtis terpropan. Jadi artinya swalayan gratis, terprogram, dan terpantau. Dongkrak ke digital. Ini ada hasilnya, Ibu dan Bapak. Sekolah, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, itu hampir setiap hari itu menghasilkan yang namanya karya inovatif berbasis digital. Dan akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan tadi itu bisa saya dokumentasikan dengan baik. Jadi semacam bersifatnya itu dari induktif itu menuju ke deduktif. Jadi panduan ini sifatnya induktif ke deduktif. Akhirnya di dalam best practice itu yang kedua itu adalah menghasilkan BPKPS. Itu adalah buku panduan kerja pengawas sekolah yang SHU. SHU itu adalah simple, harmoni, dan unik di masa pandemi ini. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, saya ingin bercerita, ini harta karun pada saat saya melakukan pendampingan tadi, Ibu dan Bapak. Jadi hampir setiap hari, ini filenya juga bisa dimiliki, ini link-linknya, karya berbasis digital yang sudah dikerjakan, yang sudah dibuat oleh guru maupun kepala sekolah yang ada di binaan tadi, yang itu merupakan hasil best practice-nya. Nah, dari situlah Ibu dan Bapak akhirnya muncul ide memperbaiki panduan yang saya katakan panduannya itu simple, harmoni. Kenapa ini harmoni? Karena dengan berkembangnya ini terkait dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID, ini materi yang ada di pedoman tersebut itu saya kolaborasikan dengan pengalaman praktis tadi. Nah, terjadilah kolaborasi, harmonisasi, apa yang terjadi di kementerian dengan apa yang saya lakukan real di sekolah binaan, saya susunlah menjadi sebuah panduan. Nah, panduan ini Bu dan Bapak mewadahi program pengawasan. Saya sebutkan di sini, saya kenalkan tidak pengawasan tapi pendampingan. Karena tampaknya lebih cocok pengawas itu fungsinya itu sebagai konselor dan coach. Maka di sini saya mengatakan itu sebagai pendampingan. Ini ada pengawasan akademik, manajerial, pelatihan. Nah, di sesi ini kami nanti akan berbagi, saya fokus kepada yang pembimbingan dan pelatihan, nanti teman-teman yang lain, Pak Zul dengan Pak Prawoto itu akan menyampaikan terkait dengan pendampingan akademik dan manajerialnya. Ibu dan Bapak, saya berada di Jawa Timur. Jadi apa yang saya lakukan di Jawa Timur menggunakan panduan tadi itu bisa dijalankan. Namun ketika panduan itu akan Ibu Bapak laksanakan di wilayahnya masing-masing, kemungkinan belum tentu dilaksanakan. Maka dari itu sangat mungkin kalau di ruang ini ada 500 misalnya, akan muncul adanya 500 panduan tentunya. Nah, maka di sini semangatnya itulah semangat merdeka belajar. Jadi proses pendampingannya Ibu dan Bapak ini. Ketika kami melaksanakan pendampingan, diawali dengan proses pemetaan dulu. Apa yang dipetakan? Yang dipetakan kaitannya dengan pemetaan kesiapan sekolah terkait dengan penggunaan teknologi. Ini ada kaitannya dengan penyebaran zona COVID. Yang mana yang hijau, sehingga bisa tatap muka dengan protokol kesehatan, mana yang oranye, mana yang merah, mana yang kuning, itu harus kita petakan. Setelah itu kita petakan, itulah yang akan menjadi skala prioritas atau yang akan menjadi bagian strategi kita di dalam mendampingi di sekolah-sekolah. Jadi berikutnya menyusun program pendampingan, dari pendampingan kemudian menyusun rencana pendampingan, atau kalau konkretnya seperti ini, saya fokusnya berikutnya pada pendampingan BIMLAT. Menyusun pertama pendampingan BIMLAT, kemudian merancang rencana pendampingan BIMLAT. Nah, RPB atau rencana pengembangan pelaksanaan BIMLAT ini mulai saya sandingkan dengan yang dilakukan oleh guru. Di program BIMLAT ini saya sandingkan dengan silabus seperti yang dikerjakan oleh guru. RPB-nya itu saya sandingkan seperti ketika menyusun RPP 1 lembar. Sehingga di sini sudah ada keselarasan dari apa yang dilakukan oleh pengawas dengan apa yang dilakukan oleh para guru di sekolah. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, hasilnya seperti ini. Nah, satu, ketika menyusun pendampingan, bagaimana pendampingannya?
Programnya seperti apa? Diawali dari pemetaan materi, yang dipetakan materinya, materi itu nanti pemetaannya begini, mana yang masuk menjadi bagian dari pendampingan akademik, mana yang masuk menjadi bagian manajerial, di situ mana yang menjadi bagian kegiatan pembinaan, mana yang menjadi bagian pemantauan, bagian penilaian, bagian BIMLAT yang mana, ini kolaborasinya, harmoninya dengan pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian. Yang tadi saya katakan terkait dengan SE tadi, nomor 15, nomor 20 tadi. Dari pemetaan itu, Ibu dan Bapak, ini contohnya program BIMLAT-nya Ibu dan Bapak. Program BIMLAT-nya sederhana saja, seperti halnya pada silabus. Jadi memuat, ada materi, ada sasarannya, ini guru sasarannya, BIMLAT itu bisa guru, bisa kepala sekolah. Lalu indikator keberhasilannya apa? Skenario. Nah, skenario inilah nanti yang dijabarkan ke RPB. RPB itu adalah rencana pelaksanaan BIMLAT, yang itu setara dengan RPP 1 lembar. Lalu berikutnya penilaiannya itu apa, alokasi waktunya itu disesuaikan, utamanya kalau ini daring, itu sangat mudah, fleksibel, murah, cepat, berkualitas, kemudian sumber dayanya itu apa saja, mengenai platformnya disediakan di sana, PPT dan sebagainya. Nah, itu tadi programnya. Lalu berikutnya, setelah menyusun program, setara dengan silabus, berikutnya menyusun RPB setara dengan RPP guru. Bagaimana modelnya? Modelnya sederhana, Ibu dan Bapak. Sederhananya itu begini. Ilustrasi gambaran, kalau kita itu daring, semuanya berbasis digital, gambar-gambar apapun itu memungkinkan kita pasang. Tetapi isinya sederhana. Apa sederhananya? Tujuannya itu apa di BIMLAT itu? Yaitu misalnya, guru mampu merancang RPP untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu kegiatan pendahuluannya apa? Kegiatan intinya apa? Kemudian penilaiannya apa? Instrumen yang digunakan itu apa? Karena yang saya contohkan ini adalah daring, Ibu dan Bapak. Instrumennya itu pakai aplikasi Google Form, itu yang mudah bisa kita ikuti. Jadi saya ulang lagi, dari program yang sederhana tadi, dituangkan ke RPP, RPP-nya juga sederhana, tapi karena kita pengawas, kita sebut sebagai RPB, rencana pelaksanaan BIMLAT-nya. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, dari apa yang sudah dilakukan dengan berpedoman dari program tadi, yang setara silabus, RPB setara dengan RPP 1 lembar, maka berikutnya menyusun laporan kegiatan selama pandemi. Kegiatannya juga demikian, Ibu dan Bapak, kegiatannya yang dilaporkan itu simple. Simpelnya itu bisa dilihat dari daftar yang ada di daftar isi ini. Isinya, prinsipnya, latar belakang, itu ada di bagian pendahuluan, ada tujuan, ada target, ada sasaran. Ini mengacu kepada program yang setara silabus tadi. Lalu kegiatannya, hasil pemetaan dari kesiapan sekolah, hasil BIMLAT, BIMLAT-nya itu kegiatannya seperti yang dilakukan di RPB tadi, lalu ditunjukkan dengan otentik. Nah, otentiknya bagaimana? Hasil kegiatan-kegiatan itu dilampirkan pada laporan yang disusun. Nah, ini bukti otentiknya kegiatan yang sudah saya lakukan, Ibu dan Bapak. Tidak saya tampilkan, nanti kok ditampilkan bisa diulang kembali pada sesi tanya jawab. Nah, terakhir Ibu dan Bapak, mungkin tidak sedikit mengulang Ibu dan Bapak, pada saat kemarin saya menyampaikan berkenaan dengan portofolio digital, saya memberikan gambaran portofolio digital saya yang sudah saya sampaikan pada sesi di pertemuan sebelumnya. Namun di kali ini nanti akan saya tampilkan ulang sebagai portofolio digital saya. Saya ulang kembali setelah menyusun program pengawasan yang itu setara dengan silabusnya guru, disusunlah RPP setara dengan RPP-nya guru, 1 lembar itu, kemudian menyusun program, menyusun laporan, maksudnya laporan dari pendampingan tadi. Setelah susunan pendampingan tadi itu sudah selesai, kita masukkan ke portofolio digital kita, di mana portofolio ini adalah impian dari APSI Pusat, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan tercapai seluruh pengawas di Indonesia nanti ke depannya akan memiliki portofolio digital
yang bisa memungkinkan kita menaruh seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, dengan mudah kita akses dan diakses oleh orang lain. Demikian Pak Heri yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.